Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia, terutama para petani sawit. Petani yang lain juga tidak apa-apa yang sering berkontribusi terhadap channel ini. Memang yang paling banyak di petani sawit, tetapi channel ini memang ya sebenarnya untuk pertanian secara umum begitu. Jadi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan, kami di sini mengucapkan selamat berpuasa bagi petani-petani yang beragama Islam. Mudah-mudahan menambah amal baik kita dan berkah untuk kita semua. Kemudian wabah corona COVID-19 cepat berlalu. Jadi kita bantu semua untuk memutus siklus rantai dari virus corona tersebut. Salah satunya dengan stay at home, di rumah saja, kayak gitu. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kali ini kami akan menjawab pertanyaan supaya tidak lupa. Ini banyak. Kami ada yang lewat komen langsung di dalam YouTube, ada yang lewat WA, ada yang telepon langsung. Nah, ini yang kami jawab, ini yang telepon langsung. Ini pertanyaan dari Pak Purba di Siantar, dekat. Nah, tapi kan ternyata kebunnya di agak jauh sana, di daerah Kisaran sampai Labuan Batu sana. Jadi pemirsa, jadi kondisi yang ditanyakan Pak Purba ini, kenapa kelapa sawit saya ini akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, beberapa tahun ini merosot produksinya jauh sekali dan sekarang tidak ada buahnya begitu. Nah, jadi Pak, dipupuk apa? Katanya gitu, dipupuk apa yang cocok kan gitu. Karena saya tanya kondisinya bagaimana Pak, gejalanya. Nah, ini kan karena di dalam telepon dia cerita gitu. Jadi kami punya lahan, lupa saya, sekitar 5-6 hektar gitu, atau 8 hektar lupa. Tapi yang itu di topografinya seperti ini. Yang di atas bukit itu 2 hektar, kemudian lereng itu agak rendahan juga ada gitu. Kondisinya dua hal ini yang berbeda. Yang di atas ini, yang di atas bukit ini adalah tanamannya membotol, meruncing begitu. Jadi bonggolnya besar, lama-lama kecil, dan akhirnya pelepahnya juga memendek, berwarna kuning lagi kayak gitu, dan tidak ada buahnya sama sekali. Tetapi untuk yang di daerah rendahan itu agak lumayan, agak hijau, agak apa, hasilnya ada begitu. Jadi pertanyaan pertama dulu pernah nelpon saya ini adalah pupuknya apa? Ya, karena memang diakui ya jarang dipupuk gitu. Dipupuk pun pakai NPK begitu. Nah, Pak, itu kalau dari gejalanya itu Bapak adalah ini kekurangan fosfat P. Jadi karena udah membotol tadi, karena itu berarti udah kronis kalau kekurangan P itu ya. Itu yang terjadi, dan sebetulnya kekurangan yang lain-lain juga iya, karena itu di daerah bukit begitu, itu haranya akan tercuci, terbawa ke bawah, makanya yang di bawah relatif lebih subur. Makanya saya sarankan Pak dipupuk TSP, SP36. Oh gitu ya, katanya gitu. Saya taunya ya pupuk itu ya itu aja kan gitu. Jadi harus lengkap pupuk itu, sesuai dosisnya masing-masing, harus lengkap. Nitrogennya ada, P-nya ada, K-nya ada, Mg-nya ada, boronnya ada. Nah, kemudian kalau kekurangan unsur mikro juga harus ditambah. Itu saran saya mengenai pupuk. Jadi ya diakui bagaimana pupuknya ini. Jadi ya harus lengkap intinya, harus pupuk. Nah, kemudian kok pagi ini tadi telepon lagi gitu. Nah, ini kan dulu kan belum mengaku kenapa ini turun, kenapa ya. Dan terakhir setelah lihat-lihat video kita itu, wah saya ini Pak Agus, menyesal aku. Ini umurnya 8 tahun ini kelapa sawitnya. Kenapa sih Pak? Nah, ini saya kan juga belum tahu. Memang bibit saya itu dulu asal-asalan. Nah, ini dia nggak cerita, hasilnya nggak ada ini. Karena masalah pupuk yang saya kira gitu, karena tadi ceritanya ternyata bibitnya juga asal-asalan. Nah, ini udah ditambah yang lain-lain ini masalahnya.
Terus saya tanya juga, Pak itu terus gimana kok nguncir-nguncir gitu. Bah, setelah lihat video Bapak nanam sawit itu ternyata ada jarak tanamnya ya gitu ternyata. Oh iyalah Pak ya, makanya sesuai sinar matahari masuk, makanannya cukup sinar matahari. Oh saya enggak, jarak tanam saya itu 4 sampai 5 meter, coba bayangkan rapat sekali. Nah itu pun bukan pakai mata 5 gitu. Nah jadi bagaimana itu sudah bibitnya abal-abal, jarak tanamnya nggak jelas, rapat. Nah katanya gini, memang saya akui Pak, awal-awal dulu hasilnya banyak, wong pohonnya banyak sekali katanya gitu. Tapi kalau sudah beberapa saat kemudian terus nggak ada buahnya, memanjang tinggi. Tadi memanjang tinggi ya sebetulnya belum tentu yang fosfat tadi, karena memang etiolasi meninggi gini ya ada hasilnya. Itu tadi sudah bibitnya apa nanamnya secara teknis budidaya nggak betul, kan gitu. Saking rapat sekali nggak betul. Nah tadi saya tanya, ya gimana lagi Pak? Nah, itu dari terus pesan bibit tadi. Nah, pesan bibit untuk yang 2 hektar itu yang di atas itu mau di replanting, mau diganti karena udah menyesal tadi sudah salah bibit, salah nanamnya gitu. Ini kejadian-kejadian ini buktinya sering terjadi, hasilnya nggak ada, sayang tanahnya udah luas-luas ya kan. Gitu. Ya nanti pelan-pelan yang di bawah itu juga pelan-pelan, ini karena masih ada di pelan-pelan ada rawa-rawa sih, airnya masih agak cukup dan gitu. Tapi ya, terima kasih sudah cerita berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua kejadiannya. Saya senang Pak Purba ini terus terang gitu. Jadi mau mengganti sawitnya ini dengan cerita kondisi kebun sebenarnya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi cerita-cerita ini untuk berkebun kelapa sawit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.